Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih pada Pak Andias dan Bu Isna selaku dosen pengampu mata kuliah Penelitian Operasional 2. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas besar kami dengan judul Analisis Brand Switching dan Prediksi Market Share produk yogurt pada Cimory, Heavenly Blush, Greenfields, dan Biokult menggunakan metode Markov Chain dengan software POMKM. Di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Dengan saya, Verena Antika Septi dengan NPM 2403201024. Dan saya sendiri, Putri Elizabeth Purba, dengan NPM 24032010253. Perkenalkan, saya Nadila Putrisya Ningrum Tania dengan NPM 240320102599. Oke, langsung saja. Pada slide ini kami akan menjelaskan latar belakang dari tugas besar kami. Industri makanan dan minuman sehat, khususnya yogurt, mengalami peningkatan pesat akibat kesadaran gaya hidup sehat. Yogurt kini bukan sekedar cemilan, melainkan kebutuhan nutrisi harian. Ketatnya persaingan antar merek Cimory, Heaven Blast, Greenfield, dan Biocool menciptakan fenomena brand switching, di mana konsumen berpindah merek berdasarkan harga, rasa, promosi, hingga ketersediaan di rak toko. Memahami pola perpindahan ini krusial bagi manajemen untuk mempertahankan pangsa pasar dan merancang strategi retensi pelanggan yang efektif dalam jangka panjang. Kemudian terdapat rumusan masalah dan tujuan dari tugas besar ini. Yang pertama, rumusan masalah, bagaimana pola perpindahan merek atau brand switching konsumen pada produk plain yogurt dan yogurt drink merek Cimory, Heavenly Blast, Greenfield, dan Biocool. Yang kedua, bagaimana matriks probabilitas transisi perpindahan konsumen antar merek yogurt berdasarkan metode Markov Chain. Yang ketiga, bagaimana prediksi market share produk plain yogurt dan yogurt drink pada periode kedua, periode ketiga, dan kondisi steady state. Untuk tujuannya, yang pertama, mengidentifikasi pola perpindahan merek atau brand switching konsumen pada produk plain yogurt dan yogurt drink merek Cimory, Heavenly Blast, Greenfield, dan Biocool. Yang kedua, menyusun matriks probabilitas transisi perpindahan konsumen antar merek yogurt menggunakan metode Markov Chain. Yang ketiga, memprediksi pangsa pasar atau market share masing-masing merek yogurt pada periode kedua, periode ketiga, dan kondisi steady state. Selanjutnya masuk di bab 2 tinjauan pustaka pada 2.1. Di sini tentang Markov Chain. Markov Chain adalah metode probabilistik yang digunakan untuk menganalisis perpindahan suatu sistem dari satu keadaan ke keadaan lain. Metode ini memiliki sifat memoryless, yaitu kondisi berikutnya hanya dipengaruhi oleh kondisi saat ini. Lalu 2.2 ada matriks probabilitas transisi. Matriks probabilitas transisi digunakan untuk menunjukkan peluang perpindahan antar state dalam Markov Chain. Setiap elemen matriks menyatakan peluang berpindah dari satu keadaan ke keadaan lainnya. Lalu 2.3 ada karakteristik Markov Chain. Karakteristik utama Markov Chain adalah sifat memoryless, dan adanya probabilitas transisi antar state. Model ini digunakan untuk menggambarkan perubahan sistem yang terjadi secara acak. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan Markov Chain. Markov Chain mudah digunakan untuk memprediksi perpindahan keadaan dan mendukung pengambilan keputusan. Namun, metode ini mengabaikan riwayat masa lalu dan sangat bergantung pada data transisi yang akurat. Lalu, di 2.5 terdapat market share. Market share adalah presentasi penguasaan pasar suatu perusahaan atau merek dibandingkan total pasar. Lalu, di 2.6 ada brand switching. Brand switching adalah perpindahan konsumen dari satu merek ke merek lain dalam kategori produk yang sama. Lalu di 2.7 terdapat software POMKM. POMKM adalah software yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan kuantitatif dalam manajemen operasi. Software ini membantu proses analisis dan pengambilan keputusan secara lebih cepat dan akurat. Selanjutnya masuk ke bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan mulai 2 Juni 2026 dengan pengumpulan data primer melalui kuesioner daring, yaitu penyebaran Google Form kepada konsumen yogurt di kota Surabaya. Responden adalah individu yang pernah atau sedang mengkonsumsi yogurt merek Cimory, Heavenly Blast, Greenfield, dan Biocool yang mencakup dua jenis produk yaitu plain yogurt dan yogurt drink dengan total 120 responden. Yang kedua, teknik penelitian dikumpulkan melalui kuesioner mengenai perilaku konsumen yogurt, yaitu plain yogurt dan yogurt drink, mencangkup merek yang digunakan, loyalitas, dan perpindahan antar merek. Data yang diperoleh merupakan data primer yang dianalisis secara kuantitatif untuk menghitung probabilitas perpindahan dan prediksi market share dengan metode Markov Chain. Kemudian yang ketiga, teknik pengolahan data. Pengolahan data dengan Microsoft Excel dan software POMKM dari hasil kuesioner digunakan untuk menganalisis perpindahan konsumen dan memprediksi market share. Analisis dilakukan hingga mencapai kondisi steady state.
Selanjutnya masuk di studi kasus. Studi kasus dalam penelitian ini adalah analisis brand switching dan prediksi market share produk yogurt pada merek Cimory, Heavenly Blush, Greenfield, dan Biocool dengan menggunakan metode Markov Chain. Penelitian ini dilakukan berdasarkan data primer yang diperoleh dari 120 responden konsumen yogurt di kota Surabaya melalui kuesioner daring. Produk yang dianalisis terdiri dari dua kategori, yaitu plain yogurt dan yogurt drink. Untuk melihat pola perpindahan konsumen antar merek serta tingkat loyalitas masing-masing brand, data perpindahan konsumen kemudian diolah untuk membentuk matriks probabilitas transisi yang digunakan dalam perhitungan market share pada beberapa periode hingga mencapai kondisi steady state. Hasil studi kasus ini digunakan untuk menggambarkan dinamika persaingan antar merek yogurt serta memprediksi posisi pangsa pasar jangka panjang masing-masing brand. Kemudian masuk ke bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Untuk 4.1, yaitu pengumpulan data. Penelitian ini menganalisis perilaku konsumen terhadap produk plain yogurt dan yogurt drink dari 4 merek utama, yaitu Cimory, Heavenly Blush, Greenfield, dan Biocool. Dinamika persaingan yang memicu perpindahan merek dipengaruhi oleh faktor harga, rasa, ketersediaan produk, promosi, serta rekomendasi konsumen. Untuk memetakan pola perpindahan tersebut dan prediksi perubahan market share di 2 periode mendatang, data hasil kuesioner perilaku konsumen diolah menggunakan metode Markov Chain dengan bantuan software POMQM yang menghasilkan tabel perpindahan merek serta matriks probabilitas transisi. Kemudian terdapat tabel rekapitulasi respon GFOAM dan tabel data perpindahan konsumen plain yogurt. Lalu di sini ada tabel data perpindahan konsumen drink yogurt, lalu tabel data perpindahan konsumen plain yogurt dari periode 1 ke 2, dan tabel data perpindahan konsumen drink yogurt dari periode 1 ke 2. Dari semua tabel di atas akan dilakukan analisis menggunakan metode Markov Chain guna mendapatkan output sebagai berikut. Yang pertama, presentase pangsa pasar masing-masing brand produk plain yogurt dan yogurt drink pada 2 periode mendatang. Yang kedua, periode terjadinya kondisi steady state serta nilai probabilitas dari masing-masing brand produk yogurt. Yang ketiga, analisis brand switching dan pangsa pasar atau market share pada brand Cimory, Heavenly Blush, Greenfield, dan Biocool. Oke, selanjutnya masuk ke 4.2 pengolahan data. Di sini terdapat pengolahan data menggunakan software POMQM. Di sini dilakukan penginputan data pada software POMQM untuk kedua kategori produk menggunakan parameter probabilitas awal atau initial probability dan probabilitas transisi yang berbeda. Pada kategori plain yogurt, pangsa pasar awal diasumsikan sama besar untuk keempat merek, yaitu masing-masing sebesar 0,250. Dengan tingkat loyalitas transisi tertinggi dipegang bersama oleh Cimory dan Biocool sebesar 0,433. Sementara itu, pada kategori yogurt drink, probabilitas awal bervariasi dengan Cimory dan Heavenly Blush memimpin sebesar 0,292, disusul Greenfield 0,250 dan Biocool 0,167. Meskipun Heavenly Blush memegang rekor loyalitas tertinggi pada kategori drink dengan probabilitas tetap pemilih sebesar 0,486, angka retensi Biocool justru merosot ke nilai terendah sebesar 0,250. Seluruh matriks probabilitas transisi dari kedua kategori ini menjadi basis kalkulasi metode Markov Chain untuk memproyeksikan pergeseran nilai market share serta pencapaian kondisi steady state dari periode mendatang. Untuk gambarnya bisa dilihat sebagai berikut. Next. Kemudian terdapat output data. Yang pertama, analisis prediksi market share pada periode kedua dan periode ketiga. Yang pertama, analisis prediksi market share periode kedua dan ketiga. Berdasarkan hasil olahan software POMQM, nilai market share produk plain yogurt pada periode kedua menunjukkan pergeseran posisi pasar yang signifikan. Melalui perhitungan Markov Chain, diperoleh proyeksi pangsa pasar yaitu Cimory sebesar 2,5%, Heavenly Blush 23,33%, Greenfield 22,5%, dan Biocool sebesar 21,68%. Dari hasil tersebut, Cimory berhasil merebut prediksi pangsa pasar tertinggi berkat arus perpindahan konsumen yang positif dari periode sebelumnya, sementara Biocool menempati posisi terendah pada periode kedua ini. Kemudian yang kedua, analisis prediksi market share pada periode ketiga. Pada analisis periode ketiga, perhitungan Markov Chain melalui software POMQM menunjukkan kelanjutan tren pergeseran pangsa pasar produk plain yogurt dan nilai probabilitas akhir yang diperoleh mencatat market share Cimory sebesar 33,66%, Heavenly Blush sebesar 23,83%, Greenfield sebesar 21,61%, dan Biocool sebesar 20,9%. Hasil ini menegaskan dominasi Cimory yang terus memperkuat posisinya di peringkat tertinggi, sementara Biocool tetap berada di posisi terendah akibat pola perpindahan konsumen yang belum optimal bagi merek tersebut. Kemudian untuk output data dapat dilihat pada gambar tersebut. Selanjutnya, yang pertama di sini ada analisis prediksi market share periode 2 dan 3.
Hasil olahan software POMQM untuk kategori yogurt drink pada periode kedua menunjukkan pergeseran nilai market share atau ending probability yang dihitung dari matriks transisi dan initial probability periode sebelumnya. Proyeksi pangsa pasar yang diperoleh menempatkan Cimory di posisi tertinggi sebesar 33,37%, disusul dengan Heavenly Blush 26,70%, Greenfield 25,86%, dan Biocool di posisi terendah sebesar 14,18%. Dominasi Cimory pada kategori ini terlihat dari pertumbuhan pangsa pasarnya yang agresif, sementara Biocool tertinggal cukup jauh dari para kompetitornya pada periode kedua ini. Untuk output data market share produk yogurt drink periode 2 dapat dilihat pada gambar di bawah. Selanjutnya, analisis prediksi market share periode 2 dan 3. Memasuki periode ketiga, kalkulasi Markov Chain pada kategori yogurt drink menunjukkan kelanjutan tren dominasi pasar. Berdasarkan hasil probabilitas akhir atau ending probability software POMQM, proyeksi market share yang diraih Proyeksi market share yang diraih oleh Cimory adalah sebesar 34,4%. Diikuti oleh Greenfield yang menyalip ke posisi kedua sebesar 26,9%, Having Blush sebesar 25,84%, dan Biocool yang tetap terpuruk di posisi terendah sebesar 14,13%. Hasil ini menegaskan posisi Cimory sebagai pemimpin pasar yang terus menguat, sementara Biocool semakin tertinggal akibat tingginya angka perpindahan konsumen ke merek lain pada periode ketiga ini. Untuk output data market share produk yogurt drink periode 3 dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya di sini ada output data. Yang kedua adalah analisis market share pada kondisi steady state. Berikut ada gambar output data market share kondisi steady state pada plain yogurt. Steady state produk plain yogurt tercapai pada periode ke-12. Pada periode ke-11 masih terdapat sedikit perbedaan probabilitas pada merek Biocool, yaitu sebesar 0,3395 dibanding dengan 0,3396, sehingga kondisi stabil belum sepenuhnya tercapai. Pada periode ke-12, seluruh nilai probabilitas sudah sama dengan atau N probability atau given initial, yaitu Cimory sebesar 0,3396, Heavenly Blush sebesar 0,24110, Greenfield sebesar 0,2139, dan Biocool sebesar 0,2055, sehingga sistem telah mencapai kondisi steady state. Untuk gambarnya bisa dilihat sebagai berikut. Selanjutnya, analisis market share pada kondisi steady state untuk produk yogurt drink. Steady state pada produk yogurt drink tercapai pada periode ke-10. Pada periode ke-9, probabilitas Greenfield masih sedikit berbeda, yaitu 0,2620 dibanding 0,2621, sehingga kondisi stabil belum sepenuhnya tercapai. Pada periode ke-10, seluruh nilai probabilitas sudah sama dengan N probability, yaitu Cimory 0,3418, Heavenly Blush 0,2541, Greenfield 0,2621, dan Biocool 0,1420, sehingga sistem telah mencapai kondisi steady state. Untuk gambar output dapat dilihat pada berikut. Selanjutnya masuk ke 4.2.2, yaitu software Excel. Yang pertama, analisis brand switching dan market share awal. Berdasarkan data brand switching produk plain yogurt, Cimory, dan Biocool memiliki jumlah konsumen loyal tertinggi, yaitu masing-masing 13 orang. Sementara itu, Heavenly Blush dan Greenfield memiliki jumlah konsumen loyal yang sama, yaitu masing-masing 10 orang. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat loyalitas konsumen terhadap Cimory dan Biocool lebih tinggi dibandingkan dua merek lainnya. Untuk tabel brand switching pada produk plain yogurt dapat dilihat pada tabel di bawah. Selanjutnya, berdasarkan data market share awal produk plain yogurt, seluruh merek memiliki pangsa pasar yang sama, yaitu sebesar 25% atau 0,250. Nilai tersebut diperoleh dari perbandingan jumlah konsumen setiap merek terhadap total konsumen. Kondisi ini menunjukkan bahwa Cimory, Heavenly Blush, Greenfield, dan Biocool memiliki posisi pasar yang seimbang pada periode awal sebelum dilakukan analisis perpindahan konsumen menggunakan metode Markov Chain. Untuk tabel market share awal pada periode plain yogurt dapat dilihat pada tabel berikut. Oke, selanjutnya ini ada hasil software Excel untuk analisis brand switching dan market share awal. Berdasarkan data brand switching produk yogurt drink, Heavenly Blush memiliki jumlah konsumen loyal tertinggi yaitu sebesar 17 orang. Selanjutnya Cimory memiliki 15 konsumen loyal, Greenfield 12 orang, dan Biocool 5 orang. Hal ini menunjukkan bahwa Heavenly Blush memiliki tingkat loyalitas konsumen tertinggi, sedangkan Biocool memiliki loyalitas konsumen terendah dibandingkan merek lainnya. Untuk tabel brand switching pada produk yogurt drinknya dapat dilihat sebagai berikut. Lalu selanjutnya ada tabel market share awal pada produk yogurt drink. Berdasarkan data market share awal produk, yogurt drink, Cimory dan Heavenly Blush memiliki pangsa pasar tertinggi, masing-masing sebesar 29% atau 0,292. Greenfield memiliki pangsa pasar sebesar 25%, yaitu 0,250, sedangkan Biocool terendah dengan 17%, yaitu sebesar 0,167. Nilai tersebut diperoleh dari perbandingan jumlah konsumen setiap merek terhadap total konsumen. Dengan demikian, pada periode awal, Cimory dan Heavenly Blush memiliki posisi pasar yang paling kuat dibandingkan merek lain. Selanjutnya, terdapat perbandingan market share untuk produk plain yogurt dan yogurt drink.
Berikut terdapat tabel perbandingan presentase market share pada produk plain yogurt. Berdasarkan perbandingan market share produk plain yogurt, Cimory menunjukkan peningkatan pangsa pasar dari 25% pada periode awal menjadi 34% pada kondisi steady state. Heavenly Blast relatif stabil di sekitar 24%, sedangkan Greenfield dan Biocool mengalami penurunan hingga masing-masing mencapai 22% dan 21%. Hasil ini menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, Cimory memiliki prospek pangsa pasar terbesar, sementara Biocool memiliki pangsa pasar terendah pada kondisi steady state. Kemudian, terdapat tabel perbandingan presentase market share pada produk yogurt drink. Berdasarkan perbandingan market share produk yogurt drink, Cimory mengalami peningkatan pangsa pasar dari 29% pada periode awal menjadi 34% pada kondisi steady state. Greenfield juga meningkat dari 25% menjadi 26%, sedangkan Heavenly Blast dan Biocool mengalami penurunan masing-masing 26% dan 14%. Hasil ini menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, Cimory memiliki prospek pangsa pasar terbesar, sementara Biocool memiliki pangsa pasar terendah pada kondisi steady state. Selanjutnya, 4.3 analisis pembahasan. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan metode Markov Chain, diketahui bahwa pola perpindahan konsumen pada produk plain yogurt dan yogurt drink menunjukkan adanya perubahan pangsa pasar pada masing-masing merek, yaitu Cimory, Heavenly Blast, Greenfield, dan Biocool. Setiap merek memiliki peluang untuk memperoleh konsumen baru, mempertahankan konsumen loyal, maupun kehilangan konsumen yang dianalisis menggunakan software POMQM dan perhitungan manual Microsoft Excel. Pada produk plain yogurt, seluruh merek memiliki market share awal yang sama sebesar 25%, namun setelah analisis Markov Chain terjadi perubahan, di mana Cimory mengalami peningkatan hingga 34% pada kondisi steady state dan menjadi pemimpin pasar, sedangkan Biocool menjadi yang terendah sekitar 21%. Pada produk yogurt drink, Cimory dan Heavenly Blast memiliki pangsa pasar awal tertinggi sebesar 29%, tetapi hasil perhitungan menunjukkan Cimory terus meningkat hingga 34% pada steady state, sementara Biocool mengalami penurunan hingga 14%. Sebagai posisi terendah, hasil brand switching menunjukkan bahwa meskipun beberapa merek memiliki loyalitas konsumen yang tinggi, seperti Heavenly Blast pada yogurt drink, pergeseran konsumen tetap memengaruhi perubahan market share antar periode. Secara keseluruhan, Cimory menjadi merek dengan posisi terkuat pada kedua jenis produk, sedangkan Biocool berada pada posisi terlemah dan hasil steady state menunjukkan kondisi pasar yang stabil pada periode ke-10 untuk yogurt drink dan ke-12 untuk plain yogurt. Selanjutnya, di sini 4.4, saran perbaikan untuk perusahaan. Heavenly Blast dan Biocool perlu mengevaluasi penyebab perpindahan konsumen melalui survei, memperkuat retensi pelanggan, serta meningkatkan promosi variasi produk dan visibilitas di pasar, terutama untuk meningkatkan daya saing Biocool yang paling rendah. Selanjutnya, Greenfields disarankan memperkuat diferensiasi produk dan strategi pemasaran, baik itu kualitas, nutrisi, citra sehat, media sosial, influencer, dan promosi, untuk meningkatkan daya saing serta menarik perpindahan konsumen dari merek lain. Lalu, Cimory disarankan untuk mempertahankan kualitas, ketersediaan produk, serta konsistensi rasa dan harga, sekaligus memperluas distribusi dan meningkatkan inovasi produk serta promosi untuk menjaga dan memperkuat market share jangka panjang. Selanjutnya untuk bab 5, kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Untuk kesimpulan yang pertama, brand switching menunjukkan perbedaan loyalitas tiap merek. Pada plain yogurt, Cimory dan Biocool memiliki loyalitas tertinggi sebanyak 13 orang, sedangkan pada yogurt drink tertinggi adalah Heavenly Blast sebanyak 17 orang, diikuti Cimory, Greenfield, dan Biocool. Namun Cimory paling kuat dalam menarik perpindahan konsumen dari merek lain pada kedua produk. Yang kedua, matriks probabilitas transisi berhasil disusun untuk keempat merek dan menunjukkan peluang konsumen tetap atau berpindah merek. Loyalitas tertinggi pada plain yogurt terdapat pada Cimory dan Biocool sebesar 0,433, sedangkan pada yogurt drink pada Heavenly Blast sebesar 0,486, Cimory 0,429, dan Greenfield sebesar 0,4. Matriks ini menjadi dasar perhitungan prediksi market share dengan Markov Chain. Yang ketiga, hasil prediksi menunjukkan Cimory memiliki market share tertinggi dan paling stabil pada kedua produk hingga steady state sebesar 34%. Biocool menjadi yang terendah pada kondisi steady state. Plain yogurt mencapai steady state pada periode ke-12, sedangkan yogurt drink pada periode ke-10. Selanjutnya, terdapat saran. Yang pertama, Cimory disarankan mempertahankan kualitas, konsistensi rasa, distribusi, dan promosi, serta meningkatkan inovasi produk dan strategi pemasaran untuk menjaga dan memperkuat posisi market share jangka panjang. Yang kedua, Heavenly Blast dan Biocool perlu mengevaluasi penyebab perpindahan konsumen melalui survei kepuasan, memperkuat retensi, serta meningkatkan promosi, inovasi produk, dan visibilitas, terutama untuk Biocool yang memiliki market share terendah. Kemudian yang terakhir, Greenfield disarankan memperkuat diferensiasi produk dan promosi dengan menonjolkan kualitas, nutrisi, dan citra sehat, serta melakukan analisis brand switching
secara berkala untuk menyesuaikan strategi pemasaran berbasis data. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan mohon maaf bila ada salah kata dan perkataan. Terima kasih atas perhatiannya.